Kamu mencari kematian, kamu berani meludahi wajahku, aku membunuhmu. Hai Tangzun marah saat itu. Selain itu, tidak apa-apa untuk membunuh satu orang, masih banyak orang, dan belum terlambat untuk menunggu sampai 7 hari kemudian. Meskipun Hai Tangzun bukan seorang master, dia juga merupakan basis kultivasi inti spiritual. Tiba-tiba sebuah pedang menusuk organ vital Zhao Long. Zhao Long sekarang dirantai dengan belenggu, dan ada pola suci pada mereka. Jelas, ini adalah pola suci yang bisa menyegel esensi sejati. Dengan kata lain, Zhao Long sekarang tidak memiliki kemampuan bertahan sama sekali kecuali kekuatan fisiknya. Tidak bisa melarikan diri, itu bahkan lebih tidak bisa dihindari. Pedang ini ditusuk, sekali ditusuk, darah pasti akan memercik 3 kaki, kematian di tempat. Hai Tangzun menunjukkan tatapan mengerikan, ini adalah kematianmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Namun, pada saat ini, setetes alkohol terbang keluar dari kerumunan dan berubah menjadi serangan yang menakutkan. Itu langsung mengenai pedang panjang di tangan Hai Tangzun. Klik, pedang itu hancur di tempat, dan serutan pedang yang hancur menembak wajah Hai Tangzun, dan wajah Hai Tangzun ditandai dengan banyak goresan kecil. Apa? Dia berteriak. Wajahnya berlumuran darah. Meski cederanya tidak serius, itu memalukan. Siapa? Hai Tang berdiri dan bertanya, kaget. Pada saat ini Hai Tangzun juga bereaksi dan meraung histeris. Siapa? Siapa yang melakukannya? Aku ingin membunuhnya. Kemarahannya sudah membara. Putra suci yang bermartabat itu benar-benar dipermainkan dan terluka. Sayang sekali, niat membunuhnya telah meledak secara ekstrim. Seolah mampu menelan jiwanya. Saya melakukannya. Ling Xiao berjalan keluar dari kerumunan dengan segelas anggur di tangannya, dan menyesap, ini anggur yang sangat enak. Tidak ada orang lain yang mengatakan. Zhang Hu, Zhao Long dan Zhan Fei dapat dianggap setia kepadanya, mengetahui identitas aslinya, dan masih bersedia bekerja untuknya. Berdasarkan ini saja, tidak mungkin baginya untuk melihat salah satu dari ketiganya terbunuh. Terlebih lagi, orang-orang ini lebih baik mati daripada memfitnahnya. Dia sangat tersentuh. Putra suci yang bermartabat juga cukup memalukan. Jika kamu melakukan hal tercela seperti itu, jika kamu tidak dapat membunuh Ling Xiao, kamu akan menggunakan orang-orangmu sendiri. Ajaran suci benar-benar harus disalahkan atas langkah ini. Pantas, saya pikir jika ini terus berlanjut, agama suci tidak akan jauh dari kehancuran. Petik 2, Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Lancang, itu sombong. Kamu berani memfitnah agama suci, siapa kamu? Ada beberapa orang dari keluarga Hai Tang. Meskipun hanya ada 2 orang suci, keluarga Hai Tang besar, dan para jenius muda lainnya juga ada di sini. Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan Ling Xiao terhadap agama suci? Mereka berteriak keras satu persatu, ingin menebas Ling Xiao dengan 1000 pedang. Wah, aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu berani memfitnah agama suci, maka jangan berpikir untuk hidup hari ini. Lakukan, bunuh dia untukku. Petik 2, Hai Tangzun melambaikan tangannya. 4 prajurit suci menembak Ling Xiao pada saat yang bersamaan. Kekuatan keempat pasukan suci ini tidak buruk, ranah pil dewa adalah satu yang berat. Ini jelas merupakan master dalam perang salib. Sangat disayangkan bahwa mereka sama sekali tidak berharga di depan Ling Xiao. Iblis horor tiba-tiba meletus. Ling Xiao bahkan tidak bergerak, hanya maju selangkah. Setan yang kejam berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas keluar. Keempat pendeta terbang hampir bersamaan, dan ketika mereka jatuh ke tanah, mereka pingsan dan sama sekali tidak sadar. Meskipun dia tidak mati, dia pingsan. Apa? Hai Tangzun mundur beberapa langkah, sangat ketakutan. 4 pasukan suci semuanya adalah lapisan pertama dari alam pil ilahi. Itu sebenarnya rentan terhadap orang ini. Iblis orang ini sangat mengerikan. Kekuatannya tidak sebagus tentara religius suci, bagaimana dia bisa bersaing dengan Ling Xiao, dan jika dia tidak mundur saat ini, bukankah itu hanya mencari kematian? Menarik, ini adalah tukang reparasi ajaib. Hai Tang terkejut dan berdiri di depan Hai Tangzun. Dia pernah menjadi salah satu dari 10 monster teratas. Keberadaan peringkat ke-10. Sekarang basis kultivasi juga memiliki 3 lapis ranah pil dewa. Secara alami, itu jauh lebih kuat daripada perang salib. Meskipun hubungan antara dia dan Hai Tangzun tidak terlalu baik, Hai Tangzun adalah saudaranya. Mustahil baginya untuk melihat orang luar melindungi tangan saudaranya. Putra suci Jinghong tidak harus bersemangat,
biarkan aku membunuh orang ini, itu juga hadiah yang murah hati dari Sekte Pedang Tianshan kami. Pada saat ini, sebuah suara berdering. Ini adalah jenius dari generasi sebelumnya dari Sekolah Pedang Tianshan. Meski bakatnya tidak sehebat pedang gila, namun usianya sudah mencapai lebih dari 40 tahun. Basis kultivasi juga jauh lebih kuat daripada orang gila pedang. Bahkan lebih kuat dari Haitang Jinghong. Sudah ada 5 tingkat kultivasi di alam pil ilahi. Ini Sword Madness, saudara Sword Madman. Semua orang berseru. Basis kultivasi 5 kali lipat Divine Pil Realm, anak ini sudah mati. Ya, Jian Fengqing adalah jenius tingkat kedua dari generasi sebelumnya. Pada usia ini, beberapa orang di generasi muda akan menjadi lawannya. Dia menembak, anak itu tidak akan lolos sampai mati. Petik 2. Orang ini sama. Apa yang kamu pikirkan? Ini adalah agama suci. Bahkan jika kamu ingin menjadi pria yang sopan, kamu tidak perlu berada di sini. Ini bodoh. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tidak banyak jenius di bawah 30. Sekarang para jenius dari generasi sebelumnya luar biasa, begitu mereka bergerak, tidak akan ada peluang bagi generasi baru. Terima kasih, Saudara Jian. Haitang mengangguk kaget membawa Haitang Zun mundur beberapa langkah. Berdiri di tempat yang lebih aman. Menurutnya, seharusnya tidak ada kejutan jika ada pedang yang membuat gerakan gila. Nak, tergantung pada usiamu, ambil inisiatif untuk berlutut dan meminta maaf kepada orang-orang kudus. Jika tidak, begitu aku bertindak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Jian Feng memandang Ling Xiao dengan acuh tak acuh, seolah-olah pedang ilahi terhunus di sekujur tubuhnya. Sangat tajam, Ling Xiao tertawa, kegilaan pedang. Haha, jenius sejati meninggalkan Zhenwu Shenzhou, kalian kucing dan anjing baru saja keluar untuk berpura-pura menjadi garpu. Kekuatanmu tidak sebagus orang gila pedang. Bukankah cukup menyedihkan bagi orang gila pedang untuk disalahgunakan oleh Ling Xiao? Itu benar-benar tidak belajar pelajaran. Anda Sekte Pedang Tianshan, jika Anda tidak berlatih kendo dengan baik, Anda sebenarnya berkolusi dengan keluarga pemberontak Haitang. Apakah terlalu lambat untuk mati lebih dulu? Petik 2. Sialan, kamu berani mempermalukanku. Jian sangat marah dan marah. Saudaranya dianiaya dan bahkan meninggal secara tragis. Itu adalah rasa malunya, karena pada saat itu, dia tidak bisa membantu sama sekali. Ketika Ling Xiao menyebutkan ini sekarang, dia hanya mempermalukannya dan menaburkan garam di lukanya. Bagaimana dia tidak marah? Ini hampir akan meledak. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah, aku akan membuatmu melolong kesakitan. Sakit sampai mati. Petik 2. Jian Changqing menunjukkan wajah yang mengerikan, pedang panjang di tangannya menjentikkan, dan aura pedang yang menakutkan tiba-tiba menghantam Ling Xiao. 5 tingkat, ranah pil dewa, itu benar-benar 5 level ranah pil dewa, itu terlalu kuat. Semua orang berseru. Misalnya, generasi muda tahun ini, dengan pengecualian beberapa pemimpin, basis kultivasi 5 kali lipat dari ranah pil dewa sudah sangat tinggi. Bagaimanapun, ketakutan Xiang Wu hanyalah puncak ke-6 dari alam pil ilahi. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Xiangzi, kecuali bahwa dia sedikit lebih kuat dari Xiang Wu Fei dalam hal kekuatan tempur. Xiang Wu Fan dan Xiao Xiangzi hanyalah 6 tingkat kultivasi di alam pil ilahi. Dapat dilihat apa arti dari 5 tingkat ranah pil dewa. Para penonton percaya bahwa Ling Xiao pasti akan mati. Ini lebih pasti saat ini. Ling Xiao tidak bisa bersaing dengan Jian Madness. Bagaimanapun, usia Ling Xiao tampaknya kurang dari 30 tahun dan termasuk generasi jenius baru. Beberapa yang lebih terkenal di generasi baru pergi ke Zhenwu Shenzhou atau berada di sini. Ling Xiao jelas bukan salah satunya. Seberapa kuatkah seorang pria yang kurang dikenal? Mengapa untuk melawan kegilaan pedang? Ling Xiao tersenyum, menghadapi aura pedang mengerikan dari Jian Fengqing, dia hanya mencibir. Mengambil napas, aura pedang yang mengerikan segera menghilang. Untuk beberapa saat, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Dalam satu desahan, aura pedang kegilaan pedang terhempas. Bagaimana ini bisa terjadi? Jian Fengqing sangat takut sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Bercanda, kali ini saya menabrak pelat besi. Orang ini menakutkan. Dia benar-benar tidak mungkin menjadi lawan. Namun, dia ingin pergi, tetapi dia tidak bisa. Tiba-tiba lingkaran hitam muncul di tanah. Kemudian selusin kerangka seputih salju keluar dari dalam.
Kerangka itu mengelilingi kegilaan pedang. Jian Feng sangat marah, dan langsung meledak dengan kekuatan garis keturunan, ingin bergegas keluar. Bagaimana Anda bisa terburu-buru keluar? Bahkan jika dia meledak dengan kekuatan darah, itu juga rentan di depan kerangka itu. Akibatnya, dia tersungkur ke tanah dan dipukuli dengan keras. Jeritan membunuh babi terdengar di taman kerajaan. Semua orang menatap tercengang. Aku tidak percaya ini benar. Bagaimana bisa seperti ini? Sword Madness adalah pembangkit tenaga listrik 5 tingkat di alam Pil Divine. Bukankah seharusnya mudah untuk membunuh orang tak dikenal seperti Ling Xiao? Namun, tidak ada yang mengira bahwa Ling Xiao hanya menarik napas, lalu berbalik dan lari dari kegilaan Jian. Jelas ketakutan. Selusin kerangka yang muncul berikutnya terlalu mendadak. Dan setiap kerangka sangat kuat. Sword Madness tampaknya tidak mampu menghadapi salah satu dari mereka. Dipukuli hingga menangis, ayah dan ibu tidak bisa lepas. Jeritan itu berlangsung selama lebih dari 10 menit. Itu secara bertahap berhenti. Pada saat ini, kegilaan pedang tidak lagi seperti siapapun. Itu sangat mengerikan untuk dipukuli. Tidak ada yang lengkap semuanya. Ini bahkan jika orang tuanya melihatnya dan tidak bisa mengenalinya. Ini masih karena Ling Xiao dan Jian Chang tidak memiliki kebencian dalam dirinya sendiri, jadi itu hanya pelajaran. Kalau tidak, kegilaan pedang saat ini telah mati. Orang-orang di sekitar ketakutan, didukung satu demi satu. Apakah semua menebak, siapa orang ini? Siapa pemuda ini? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Saya belum pernah mendengar tentang tukang reparasi iblis yang begitu menakutkan di Pulau Zulong, dan dia masih sangat muda. Mereka bahkan tidak bisa memikirkannya bahkan jika mereka ingin mematahkan kepala mereka. Apakah itu Ling Xiao? Dikatakan bahwa Ling Xiao memiliki pencapaian tertentu dengan cara ajaib. Tapi itu tidak terlalu berlebihan. Siapa kamu? Xiang Wufei, Xiao Xiangxi, dan Si Kuang semuanya gugup. Mereka semua berdiri, tidak lagi ingin minum. Ling Xiao tersenyum dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak bertanya, karena Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Kamu terlalu gila, kamu benar-benar berpikir bahwa setelah mengalahkan Jian Lunxing, kamu bisa menjadi liar di sini. Seperti tidak ada rasa takut dan marah. Dia adalah protagonis di sini hari ini seseorang menghancurkan tempatnya, bagaimana ini bisa ditoleransi. Meskipun Jian Chongqing kuat, dia bisa membunuh dalam sekejap. Apakah kamu ingin mencoba juga? Ling Xiao tersenyum dan bertanya, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bagaimana jika aku hanya ingin mencoba? Seperti mendengus dingin tanpa rasa takut. Jika dia tidak bergerak, dia tidak akan bisa menyelamatkan muka. Bagaimanapun, pesta hari ini adalah untuknya. Ling Xiao membuat masalah di sini, itu tidak memberinya wajah. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika dia tidak bergerak? Dia pasti tidak bisa membiarkan Ling Xiao hidup begitu lama. Ledakan. Saat berikutnya, dia meledak dengan napasnya sendiri. Puncak 6 kali lipat dari alam pil ilahi, itu benar-benar puncak 6 kali lipat dari alam pil ilahi, itu terlalu kuat. Kerumunan berteriak, Xiang Wuxi layak menjadi jenius pertama dari generasi baru. Basis kultivasi ini benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan. Itu terlalu kuat, layak menjadi salah satu dari 10 monster teratas. Tingkat garis keturunan Xiang Wuxian adalah tingkat ke-9 dari kelas abadi, berdasarkan basis kultivasinya saat ini. Berurusan dengan seniman bela diri tingkat tinggi dari alam pil dewa tidak ada artinya. Petik 2. Ya, itu benar-benar luar biasa. Orang seperti itu belum dipilih oleh Zhenwu Sensu. Mengapa? Berhenti bicara omong kosong. Xiang Wuxian mengerutkan kening, dan selalu menjadi penyesalan besar di hatinya bahwa dia tidak dipilih oleh Zhenwu Sensu. Dia memandang Ling Xiao dengan acuh tak acuh, memperlakukan Ling Xiao sebagai penghalang jalan menuju masa depannya. Wah, aku tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli di mana Anda dilahirkan. Tapi aku tahu bahwa hari ini pasti hari kematianmu. Petik 2. Di mana kamu percaya diri? Ling Xiao hanya duduk, minum dan makan sayuran, bahkan tanpa menatap mata Xiang Wuxian. Xiang Wufei benar-benar marah. Mati untukku. Dia meraung, dan tiba-tiba meledakkan kepala Ling Xiao dengan pukulan. Ling Xiao masih makan di sana, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Hei, bukankah hidup itu baik? Apakah kamu harus mati? Ling Xiao menghela nafas.
Wajahnya adalah pukulan horor yang tak kenal takut. Dia tiba-tiba menusuk sumpit. Seperti tombak, itu menusuk dengan pukulan. Kekuatan senjata hitam yang menakutkan sulit dibedakan dengan mata telanjang. Tetapi pada saat itu, seolah tanpa rasa takut merasakan krisis kematian. Dia ingin menghindari, tapi aku tidak bisa menghindarinya sama sekali. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak seolah-olah ditekan oleh kekuatan yang mengerikan. Tertawa, energi hitam terlalu cepat. Detik berikutnya, semua orang tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Xiang Wufei tidak bisa melihat apa-apa lagi. Hidupnya terjerumus ke dalam kegelapan. Ini benar-benar berakhir. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Bahkan dalam posisi menyerang. Dan Ling Xiao masih makan di sana. Tidak ada yang melihat apa yang terjadi. Sangat bingung. Apa masalahnya? Bagaimana Xiang Wufei berhenti bergerak di tengah serangan? Aku tidak tahu, ada apa. Tepat ketika orang-orang membicarakannya dan tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, tubuh Xiang Wu meledak. Itu berubah menjadi darah hitam di langit, dan terbang ke segala arah. Apa? Jeritan paling tajam datang dari kerumunan. Tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi. Begitu banyak orang yang ketakutan. Butuh waktu lama bagi orang untuk tenang. Mati? Xiang Wu takut mati. Xiang Wu takut benar-benar mati. Dia meninggal secara misterius. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-6 alam Sendan. Selain itu masih salah satu dari 10 monster teratas. Membunuh lapisan ke-7 dari alam pil ilahi, bahkan seniman bela diri lapisan ke-8 sangat mudah. Apakah kamu mati seperti ini? Kamu, siapa kamu? Hai Tangzun takut buang air kecil. Kakinya lemah dan dia berlutut di tanah, seolah-olah dia gila. Dia terlalu takut. Bunuh gajah tanpa rasa takut dengan mudah. Dia belum pernah mendengar tentang orang muda seperti itu. Untuk membunuh gajah tanpa rasa takut, bagi Ling Qiao Demon Divine Body, itu adalah masalah sepele. Bagaimanapun, tubuh iblis Ling Xiao sebanding dengan kaisar semu dari kaisar semu puncak ganda. Terlalu mudah untuk dibunuh. Dia berdiri tiba-tiba, dan dengan lambaian tangan kanannya, belenggu Zhang Hu dan yang lainnya dilepaskan seketika. Setelah itu, dia mengambil gulungan lain dan melibatkan orang-orang di pagoda Zulong. Untuk kenyamanan membawa orang, tubuh Dewa Iblis kali ini membawa menara Zulong. Setelah itu, dia langsung datang ke tubuh Hai Tangzun. Dia meraih kepala Hai Tangzun. Pengampunan, saya adalah anak Tuhan, Anda tidak bisa melakukan ini pada saya, Anda tidak bisa. Hai Tangzun takut buang air kecil. Hehe, Sengzi kentut, aku tidak peduli dengan kaisar. Ling Xiao mencibir, matanya memancarkan cahaya ajaib yang aneh. Hai Tangzun langsung menjadi lamban, seolah-olah jiwa itu bukan lagi miliknya, sepenuhnya mematuhi kendali Ling Xiao. Keterampilan kultivator sangat aneh, jadi tubuh iblis ini terkadang lebih menakutkan daripada kekuatan tubuh. Meskipun Hai Tangzun memiliki status rendah dalam keluarga Hai Tang, dia juga adalah putra suci. Ling Xiao ingin mengetahui keberadaan mereka yang ditangkap darinya. Ketika Hai Tang melihat situasi ini, Hai Tang buru-buru berteriak. Taman kerajaan awalnya didirikan oleh agama suci, dan ada banyak tuan di dalamnya. Saat dia berteriak, lebih dari selusin pembangkit tenaga 9 kali lipat ranah pil ilahi tiba-tiba muncul. Membunuh Ling Xiao. Ling Xiao tersenyum sedikit dan mengabaikannya sama sekali. Dua bayangan gelap tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Bayangan gelap bergegas ke langit. Lusinan pembangkit tenaga listrik di 9 tingkat alam pil ilahi dipenggal dalam sekejap, dan tidak ada kesempatan untuk menembak sama sekali. Sangat mengerikan. Di taman kerajaan, prajurit yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Mereka belum pernah melihat pemuda yang menakutkan seperti itu. Lebih dari selusin Divine Pil Realm 9 layar powerhouses, mereka semua diurus. Apakah ini masih anak muda? Mungkinkah itu monster tua yang berpura-pura? Di antara generasi muda, Ling Xiao memiliki kekuatan seperti ini. Tapi Ling Xiao berani datang ke kota suci sendirian. Selain itu, Ling Xiao juga bukan tukang reparasi iblis. Terlebih lagi, Seng Jiao sekarang telah mengunci napas Ling Xiao. Ling Xiao tidak datang ke kota suci sama sekali, tetapi tinggal di kota naga iblis. Karena itu, ini jelas bukan Ling Xiao, itu hanya monster tua. Sampah, aku bahkan tidak tahu apa-apa.
Ling Xiao meremas Hai Tangzun sampai mati dan membuang tubuhnya ke samping. Kemudian dia melihat Hai Tang dan terkejut. Status Hai Tangzun masih terlalu rendah. Tapi Hai Tang Jinghong berbeda. Di antara generasi muda keluarga Hai Tang, ia berada di urutan kedua setelah Hai Tangsun dan Hai Tangxin. Itu juga salah satu dari 10 monster teratas, dia harus tahu. Maafkan, saya, Ling Xiao dan Hai Tang Jinghong tidak terlalu banyak berselisih. Jadi dia tidak akan membunuhnya, tetapi perlu untuk mendapatkan sesuatu dari ingatannya. Ketika Hai Tang melihat ini, dia terkejut, melayang ke udara dan langsung melarikan diri menuju Istana Suci. Namun, bagaimana dia bisa melarikan diri? Ling Xiao melambaikan tangannya, dan telapak tangan hitam langsung menangkap Hai Tang dalam kehampaan. Hai Tang dikejutkan oleh 3 basis kultivasi Divine Core Realm, dan tidak bisa membebaskan diri sama sekali, dan tidak ada gunanya bekerja keras. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku hanya ingin mendapatkan sesuatu dari ingatanmu. Ling Xiao tersenyum tipis, dan meraih Hai Tang Jinghong. Pada saat ini, beberapa aura menakutkan turun di langit. Pencuri yang berani lari liar di kota suci, sedang mencari kematian. Jangan berhenti dulu. Beberapa aura menakutkan mendarat. Ada orang lain yang datang dari belakang. Tapi Ling Xiao tidak tertarik sama sekali. Di antara orang-orang yang datang, hanya ada 2 kaisar semu setengah langkah, dan sisanya adalah basis kultivasi yang sempurna di alam pil dewa. Ini benar-benar membosankan. Semua tuan membunuh Ling Xiao bersama, berharap untuk menyelamatkan Hai Tang Jinghong. Ling Xiao mencibir, menghadapi serangan puluhan pria kuat, hanya melambaikan tangan dengan santai. Seperti telapak tangan iblis yang menutupi langit. Seketika menyelimuti seluruh langit. Ekspresi lusinan tuan itu berubah drastis. Ling Xiao terus mencari memori Hai Tang Jinghong. Ledakan, hanya dengan 1 telapak tangan, langit langsung cerah. Lusinan pria kuat musnah menjadi abu, dan bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Bagaimanapun, ini adalah musuh. Ling Xiao tidak perlu berbelas kasih. Karena begitu kekaisaran tiran berperang dengan agama suci, orang-orang ini akan menjadi musuh yang mengerikan. Meskipun dia tidak takut, itu tidak berarti bahwa sisa prajurit kekaisaran tuan tidak takut. Setelah beberapa saat, Ling Xiao mengetahui keberadaan mereka yang ditahan di mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang ketakutan. Semua dipenjara di pengasingan. Agama suci tampaknya telah sepenuhnya menguasai tempat pengasingan. Dan iblis di pengasingan telah menyimpulkan aliansi. Ini masalah besar. Di antara monster-monster itu, ada juga kaisar semu. Dan itu mungkin sangat kuat. Ini mungkin kartu Hall Shengjiao. Tanah pengasingan. Sepertinya aku akan pergi lagi. Ling Xiao tersenyum. Pada awalnya, saudaranya Ling Tian melarikan diri ke pengasingan dan lolos dari bencana. Sekarang, dia akan menyelamatkan orang lagi. Ling Xiao melepaskan Hai Tang Jinghong, tetapi tidak membuat gerakan yang kejam. Setelah mendapatkan informasi yang dia inginkan, dan membantai Hai Tangzun, keluhan dari masa lalu sepenuhnya terselesaikan. Selanjutnya, saatnya untuk menyelamatkan orang. Sosoknya berubah menjadi kabut hitam dan menghilang ke taman kerajaan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Pada saat ini, saya akhirnya memahami kekuatan sebenarnya dari prajurit muda yang tampak ini Zundi. Pasti kaisar, bahkan kaisar semu setengah langkah dapat dengan mudah melenyapkan keberadaan. Bukan kaisar semu, apa itu? Tapi dari mana kaisar semu itu muncul, mengapa dia tiba-tiba memasuki kota suci? Dan mengapa Anda ingin membunuh Hai Tangzun? Tidak ada yang tahu. Beberapa saat kemudian, beberapa aura menakutkan tiba-tiba muncul di atas taman kerajaan. Orang-orang ini semua adalah kaisar semu. Mereka melepaskan paksaan yang terlalu menakutkan. Sehingga para prajurit di bawah berlutut di tanah satu demi satu, gemetar tanpa henti. Kaisar kuasi ini mencoba menemukan keberadaan Ling Xiao, tetapi tidak ada tempat. Orang itu telah lama pergi tanpa jejak. Lihat, gali tanah 3 kaki untukku dan temukan seseorang. Hai Tang yang berkepala meraung keras dari hari ke hari. Meskipun Hai Tangzun bukan putra yang terlalu dia pedulikan, dia terbunuh di depan begitu banyak orang, jika dia tidak bisa menyebutkan putranya untuk membalas dendam. Wajah seperti apa yang akan bertahan di masa depan? Sayangnya, tidak ada kabar setelah sekian lama mencari. Tapi apa yang terjadi di taman kerajaan telah menyebar ke seluruh kota suci. Seorang pemuda misterius menghapus kegilaan pedang,
membunuh gajah tanpa rasa takut, dan memusnahkan Hai Tangsun. Ini adalah satu langkah untuk melenyapkan lusinan kesempurnaan di alam Pil Divine, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat setengah kaisar setengah langkah. Ketika berita itu keluar, semua orang terkejut. Identitas orang ini pun menimbulkan kecurigaan banyak orang. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah awal dari Kekaisaran Tyrant, dan orang ini mungkin adalah Kaisar Semu dari Kekaisaran Tyrant. Beberapa orang bahkan secara langsung mengatakan bahwa orang ini adalah Ling Xiao. Ling Xiao membunuh Hai Tangsun, tapi tidak membunuh Hai Tang Jinghong, ini buktinya. Karena Ling Xiao dan Hai Tang saling menghormati. Selain itu, dia juga menyelamatkan orang-orang itu di Yamen Mansion Sengtian, yang selanjutnya mengkonfirmasi spekulasi ini. Tapi seseorang membantahnya lagi, mengatakan bahwa pemuda itu adalah perbaikan sihir yang mengerikan. Ini benar-benar berbeda dari napas dan gaya bertarung Ling Xiao. Tentu bukan orang yang sama. Untuk memperjelas situasi, keluarga Hai Tang mengaktifkan Xing Chen Ai lagi, mencoba mengunci posisi Ling Xiao. Namun, mata bintang terbuka. Ling Xiao yang dilihatnya masih berada di perbatasan utara. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan lokasi yang tepat, itu pasti tidak di kota suci. Ling Xiao mengabaikannya dan membiarkannya terkunci. Lagi pula dia tidak berencana untuk melakukan apapun sekarang. Di sisi lain, tubuh Dewa Iblis telah datang ke pintu masuk pengasingan. Dalam hal kekuatan seorang kaisar semu, terlalu mudah untuk sampai ke sini. Terlebih lagi, dia masih seorang reparasi iblis. Menguasai terlalu banyak trik untuk dimainkan dengan orang-orang. Mengandalkan penjaga itu, tidak ada hak untuk menghentikannya. Tubuh iblis dengan mudah memasuki pengasingan dan mulai mencari mereka yang dipenjara. Pencarian ini memakan waktu 6 hari. Besok adalah hari ketika upacara aliansi dimulai. Tubuh Ling Xiao berhenti mundur. Kekuatan rohnya sangat kuat sehingga tidak masalah untuk menggunakannya menjadi dua. Tubuh juga memiliki materi tubuh. Untuk jaga-jaga, dia berencana pergi ke kota kaisar. Sekarang Dewa Naga Guntur telah pergi ke kota suci, tidak ada yang bisa menghentikannya di kota kaisar agung. Karena itu, dia berencana untuk merebut patung Zulong. Patung Zulong terlalu penting baginya. Suatu ketika dia bisa memiliki kekuatan untuk melampaui Dewa Naga Guntur. Meskipun peningkatannya mungkin tidak begitu besar sekarang. Tapi kuncinya ada kartu Hall, masih berguna. Kekuatan Dewa Naga Guntur tidak diketahui, lebih baik berhati-hati. Dengan cara ini, tubuh Ling Xiao datang ke kota kaisar besar. Dengan basis kultivasinya saat ini, tempat kecil seperti Pulau Zulong dapat berkeliaran di tenggara, barat laut, dan barat laut dalam waktu 1 jam. Kota Kaisar Agung masih kota Kaisar Agung, tetapi terakhir kali saya datang ke sini, saya sedikit malu untuk melarikan diri. Bangkit, Ling Xiao langsung pergi ke tempat patung Zulong itu, mengangkat seluruh patung dengan satu tangan. Seluruh kota Kaisar mulai bergetar. Tanahnya retak, auranya juga tergambar dengan gila-gilaan. 9 vena naga secara bertahap kehilangan fungsi aslinya. Ini patung Zulong, pergi dan lihatlah. Banyak orang terbang ke arah patung Zulong. Meskipun kuil naga dan Seng Jiao membentuk aliansi, kedua belah pihak telah pergi ke banyak tuan. Tapi sarang lama harus dipertahankan. Ling Xiao, ini Ling Xiao. Seseorang berseru ketika mereka melihat Ling Xiao. Pada awalnya, Ling Xiao meminjam kekuatan patung Zulong dan hampir mengalahkan Dewa Naga. Itu menjadi cerita legendaris. Banyak orang telah mengalaminya secara langsung. Hari ini, mereka melihat Ling Xiao lagi. Mau tak mau aku memikirkan adegan itu lagi. Ling Xiao terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang itu. Patung Zulong secara langsung didukung, dan kemudian dikumpulkan ke dunia pegunungan dan sungai. Patung naga leluhur pasti terkait dengan garis keturunan naga leluhurnya. Jadi sangat kooperatif. Berhenti, Ling Xiao, kamu mencari kematian. Penguasa kuil naga ada di sini. Ada banyak kaisar kuasi setengah langkah, dan bahkan ada kaisar kuasi ganda. Tapi bukan puncaknya, ini adalah dua tuan besar yang menjadi kaisar semu. Orang ini dikenal Ling Xiao. Itu adalah Bai Yuyu dari Sekte Setan Tulang Putih. Tanpa diduga, Dewa Naga Guntur mengirim Bai Yuyu untuk berjaga di sini untuk mencegahnya mengambil patung naga leluhur. Tapi apakah Ling Xiao takut? Dia tersenyum meremehkan. Dia tidak takut dengan kaisar semu puncak ganda sekarang. Terlebih lagi, dua jurusan itu menjadi kaisar semu. Hentikan dia, hentikan dia. 7 keluarga.
7 keluarga kerajaan. Kaisar kuasi setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya dan seniman bela diri dari ranah pil dewa secara bersamaan meluncurkan serangan ke Ling Xiao. Mereka diperintahkan untuk menjaga tempat ini, tetapi mereka tidak bisa membiarkan Ling Xiao mengambil patung Zulong. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kematian yang mengerikan menerkam Ling Xiao. Untuk menghancurkan Ling Xiao hanya tersenyum menghina. Garis keturunan naga leluhur pecah secara langsung. Garis keturunan Zulong berkomunikasi dengan patung Zulong. Berubah menjadi naga sungguhan. Kekuatan telah meningkat banyak, melemparkan ekornya lurus-lurus. Tak satu pun dari setengah-setengah kaisar dan seniman bela diri dari alam pil dewa bisa terhindar dari korban. Hanya Bai Yuyu yang lolos. Tiba-tiba menjelma menjadi tulang putih besar, menghadapi Ling Xiao. Baiklah, aku akan membersihkanmu hari ini dan melemahkan kekuatan tempurmu. Ling Xiao pergi tanpa terburu-buru. Bagaimanapun, ada tubuh iblis di atas kota suci. Tubuhnya benar-benar bisa melawan Bai Yuyu. Setelah beberapa hari retret ini, kultivasinya menjadi semakin mahir dan stabil. Transformasi ilahi juga telah meningkat pesat. Sekarang bisa digunakan selama setengah jam penuh. Waktu pendinginan di antaranya hanya 10 menit. Tidak hanya itu, peningkatan level teknik transformasi dewa dapat meningkatkan kekuatan garis keturunannya bahkan saat tidak digunakan. Ini adalah efek pasif yang baik. Ledakan. Di langit, naga dan tulang bertarung bersama. Langit runtuh seketika, matahari dan bulan redup. Di bawah, prajurit yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan tercengang. Terlalu kuat. Ling Xiao terlalu kuat hari ini. Menghadapi kuasi kaisar peringkat kedua Bai Yuyu, dia bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Haha, lanjutkan. Ling Xiao tertawa, garis keturunan menara jiwa pelepas dan garis keturunan para dewa. Kemudian bahkan kehendak Dacheng tingkat Dacheng dirilis. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk bertarung dengan Bai Yuyu. Dia ingin bertarung dengan cepat. Oleh karena itu, Bai Yuyu, yang mampu mengikat Ling Xiao di tempat pertama, jelas gagal setelah Ling Xiao keluar dari kehendak surga. Hampir mundur dengan mantap. Wajah Bai Yuyu jelek. Dia mengkhianati tuannya, Bai Feifei dan bahkan membunuhnya. Baru sekarang berstatus. Tanpa diduga, dia akan jatuh ke tangan seorang anak berusia awal 20-an. Mungkin itu Ni Yuan, anak kecil ini ternyata adalah putra dari tuan-tuannya. Beri kamu kesenangan. Pada akhirnya, Ling Xiao berakhir dengan Bai Yuyu dengan seni tombak dewa perang. Benar-benar mengakhiri hidup wanita ini. Tapi Bai Yuyu meraung, berubah menjadi patung tulang seperti batu giok putih. Ini adalah dokter jenius. Energi yang terkandung dalam patung tulang ini sebenarnya menyebabkan darah para dewa terlempar. Ling Xiao tidak bisa membantu tetapi membeku sesaat. Tanpa diduga, Bai Yuyu ini bukan manusia. Itu adalah monster yang berubah menjadi ukiran tulang. Ling Xiao melepaskan darah para dewa. Ukiran tulang itu tertelan. Tidak butuh waktu lama. Di antara darah para dewa, ada sosok nyata lainnya Nyonya Tulang. Pada saat ini, garis keturunan para dewa juga telah dipromosikan ke tingkat ke-8 dewa. Kekuatan Ling Xiao telah meningkat lagi. Apa yang membuatnya paling senang adalah bahwa kehendak surga juga telah dipromosikan. Dari Dacheng, saya dipromosikan ke puncak. Kehendak surga puncak sudah sangat kuat. Ini memberi Ling Xiao kepercayaan penuh untuk melawan Dewa Naga Guntur. Kota suci akan menjadi akhir dari segalanya. Kota keheningan. Sebelum Ling Xiao pergi, dia langsung menghentikan waktu di kota Kaisar Besar. Dengan kekuatannya saat ini, mengendalikan para prajurit ini bukanlah masalah sama sekali. Mereka terlalu lemah. Tidak masalah untuk berdiri diam selama beberapa hari. Dengan cara ini, berita mereka tidak dapat mencapai telinga Dewa Naga Guntur. Dewa Naga Guntur tidak tahu bahwa patung itu diambil olehnya. Dia juga tidak tahu bahwa Bai Yuyu terbunuh. Ini akan menjadi keuntungan alami mereka. Pria muda itu melengkungkan tangannya dan berkata, semua wanita berbakat dan cantik ada di sini untuk berdiskusi. Orang bijak ini sangat tertarik, jadi datang dan tontonlah. Mengapa tidak? Anak laki-laki ini juga sopan. Meskipun kata-kata itu menyampaikan martabat dan kesombongan, itu bukan jenis nada merendahkan. Hal ini juga sangat nyaman untuk didengar. Putranya bercanda, merupakan kehormatan bagi kami bahwa Anda bisa datang. Hanya saja kekuatannya buruk, biarkan putra melihat lelucon itu. Lei Rubing, seorang wanita dingin,
benar-benar bisa mengatakan komentar sopan seperti itu, saya benar-benar tidak melihatnya. Ini Nona Lei, aku sudah mendengarnya sejak lama, dan kita bisa berkomunikasi lebih banyak di masa depan. Anak laki-laki itu tersenyum. Kamu tidak perlu memanggilku Putra Suci, aku juga punya nama, kamu bisa memanggilku Hai Tangsun. Begonia hormat, Ling Xiao terkejut sejenak. Bagaimana nama keluarga ini sama dengan Hai Tang Water Spirit? Ini bukan hanya kebetulan. Dengan penampilan misterius roh air Hai Tang, ditambah dengan kekuatannya, sepertinya bukan kebetulan. Omong-omong, sudah lama sejak Kaisar Yubi mengucapkan selamat tinggal pada Hai Tang Suiling, saya tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang. Simbol, tulang 4, Leng Yuxiao dan yang lainnya juga melangkah maju untuk memberi penghormatan kepada Putra Suci Hai Tangsun. Tanah suci di tengah, ini adalah tanah suci seni bela diri. Itu juga merupakan tempat suci iman. Bagi mereka, tanah suci masa depan adalah tujuan mereka. Orang-orang ini hampir mencapai puncak alam timur. Kalau mau naik lagi, maka tanah suci pasti tempatnya bagus. Jika Anda dapat memiliki hubungan yang baik dengan Putra Suci ini, jalan di masa depan akan mulus. Apakah ada orang bernama Ling Xiao di sini? Hai Tangsun bertanya tiba-tiba. Ling Xiao. Pada saat ini, semua orang tercengang. Hai Tang yang dihormati sebenarnya mengenal Ling Xiao. Bahkan Ling Xiao sendiri tercengang. Ada apa? Ling Xiao bertanya. Dia berdiri sendirian di atas ring, jadi dia menonjol. Hai Tangsun dan yang lainnya juga melihat dengan jelas. Di mana roh air Hai Tang? Hai Tangsun memandang Ling Xiao dan bertanya. Tidak seperti barusan, kali ini, dia kehilangan sedikit pun kerendahan hati, menjadi merendahkan, dan menjadi arogan dan kasar. Melihat Ling Xiao, seolah-olah melihat seorang budak yang rendah hati. Untuk apa kau mencarinya? Ling Xiao mengerutkan kening dan bertanya. Secara intuitif, menurutnya hal ini tidak mudah. Jangan katakan dia tidak tahu di mana roh air Hai Tang sekarang, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengatakannya. Sombong, Putra Suci menanyakan sesuatu padamu, dan jawabanmu adalah, siapa yang mengizinkanmu bertanya. Seorang wanita di samping Hai Tangsun berteriak dengan tajam. Ling Xiao mengerutkan kening. Nima ini, setiap dari kalian yang meneriakinya begitu banyak, benar-benar mengira dia pengganggu. Tidak akan berhasil bagi saya untuk mengajukan pertanyaan. Ini adalah alam timur, bukan alam tengah, atau tanah suci. Kata Ling Xiao. Tentu saja tidak. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melayani sebagai hamba putra Tuhan. Jawab pertanyaan dengan cepat, di mana roh air Hai Tang? Petik 2. Wanita lain mendengus dingin. Tidak tahu. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata. Orang-orang ini hampir tidak dapat berbicara. Sikap ini membuat orang terlalu tidak nyaman. Tangkap dia. Hai Tangsun melambaikan tangannya dan berkata, saya akan memiliki sarana untuk membiarkan dia berbicara, dan saya mendengar bahwa Hai Tang Suiling memiliki hubungan yang baik dengan pria ini. Jika Anda menangkapnya, Hai Tang Suiling akan muncul. Petik 2. Kedua wanita itu tersenyum. Iya. Lakukan sekarang. Pada saat ini, sesosok terbang keluar dari kerumunan. Berhenti. Hai Tangsun, orang yang kamu cari adalah aku, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Melihat orang itu datang, Hai Tangsun tersenyum. Begonia Suiling, haha, saudara perempuanku yang tidak patuh, kamu memiliki cinta yang mendalam untuk pria ini, jika kamu tidak keluar, aku benar-benar tidak dapat menemukannya. Orang-orang di sekitar tercengang. Kakak perempuan, adik Hai Tangsun, bukankah itu orang suci tanah suci? Ling Xiao juga mengerutkan kening. Dia tidak pernah menanyakan identitas Hai Tang Suiling. Dia hanya tahu bahwa wanita ini membantunya melewati kesulitan berkali-kali dalam bahaya, dan dia adalah murid Tantai Suangleng. Sangat berbakat, itu dia. Adapun apakah Hai Tang Suiling adalah orang suci, dia tidak peduli, dan dia tidak repot-repot bertanya. Tapi hari ini, sepertinya dia tidak bisa melakukannya tanpa bertanya. Pihak lain, jelas, datang untuk mencari Hai Tang Suiling. Dia bahkan menculiknya sebagai sandera untuk ini. Ini tentu bukan hal yang baik. Diam, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memanggil saudara perempuanku? Hai Tang Suiling memandang Hai Tangsun dengan acuh tak acuh dan berkata, anjing Hai Tang Sein memintamu untuk menangkapku. Ini benar-benar mengganggu. Bagi saya, seorang wanita yang kakek tidak sakiti dan nenek tidak cinta.
Bahkan bayi laki-laki Anda sendiri berani mengirimnya, dan Anda tidak takut Anda akan mati di sini. Petik 2. Sial, kamu berani tidak sopan kepada Kaisar, dan nama Kaisar, apakah kamu memenuhi syarat untuk berteriak dengan santai? Dua wanita di samping Hai Tangzun berteriak dengan marah. Mereka tampak seperti pelayan wanita, tetapi mereka sangat berteriak pada orang suci. Jelas, status roh air Haitang benar-benar tidak terlalu baik. Bitch, kamu menganggap dirimu terlalu serius. Kaisar tidak mengizinkan saya membawa Anda kembali. Kami datang ke alam timur, tetapi kami membentuk aliansi dengan kekuatan utama di alam timur. Tetapi dia juga mengatakan bahwa jika saya bertemu dengan Anda, saya akan membawa Anda kembali. Karena Anda belum memenuhi tanggung jawab orang suci Anda. Petik 2. Hai Tangzun mencibir. Memenuhi tanggung jawabmu, menikah dengan seseorang yang tidak kusukai dan menjadi alat bagimu untuk mengontrol kekuasaan. Atau menerima takdir sebagai pengorbanan summoning hallows. Petik 2. Hai Tang Suiling berkata dengan dingin, anjing tua Hai Tang Sein benar-benar kejam, belum lagi membunuh ibuku, apakah kamu ingin aku menjadi korban? Pelacur kecil, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak memiliki ibu sama sekali. Wanita itu hanyalah pengasuh yang datang untuk merawatmu. Takdir bawaan Anda adalah wadah instrumen suci, pengorbanan pemanggilan instrumen suci. Telah menikah, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menikah. Anda hanya layak menjadi korban. Petik 2. Hai Tangzun mencibir. Di matamu dia hanya pengasuh yang rendah hati, tapi di mataku, dia adalah ibuku. Adapun nasib yang Anda katakan, untuk nasib ibunya, Hai Tang Suiling saya tidak percaya pada takdir. Petik 2. Hai Tang Suiling menggertakkan giginya dan berkata, kembalilah, kalau tidak, aku akan membunuhmu dan membuat anjing tua itu merasa buruk seumur hidup. Haha, hanya mengandalkanmu. Hai Tangzun tersenyum. Oke, bukan omong kosong, kalian berdua, tangkap pelacur kecil ini. Nasibnya bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah jika dia mau. Harus menerima pengaturan tanah suci. Petik 2. Begonia dihormati. Aku melihat siapa yang berani. Ling Xiao tiba-tiba muncul di sebelah Hai Tang Suiling dan berkata, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, Sister Suiling tidak senang, ini tidak akan berhasil. Pengorbanan atau sesuatu, terserah Anda untuk melakukannya. Petik 2. Melihat Ling Xiao, Hai Tangzun menunjukkan sarkasme, wah, dia muncul hanya untukmu, karena dia tahu bahwa kamu bukan lawan kami. Di mata kami, Anda adalah semut yang rendah hati. Jika Anda tidak menghargai kebaikannya, maka matilah. Petik 2. Berhenti bicara omong kosong. Ling Xiao berkata dengan keras, saya melihat siapapun yang berani menyentuhnya hari ini, saya akan menghancurkan siapapun. Apakah tanah suci menakjubkan? Berani menyakiti teman-temanku? Aku akan mencegahmu keluar dari timur, aku janji. Petik 2. Hidung, apa yang dia lakukan? Lin Xie ketakutan, orang gila ini benar-benar melakukannya. Hei, mungkin saudara Ling terlalu kuat, jadi kita tidak boleh ikut campur. Seringai muncul di sudut mulut Lin Chen, dan dia tidak berniat untuk mengeksposnya. Tidak, ayo bantu. Zhang Ling berkata, Ling Xiao menyelamatkan hidupnya, dia tidak bisa hanya menontonnya seperti itu. Setelah itu, Zhang Ling terbang keluar, dan Zhang Yun terbang pada saat yang sama. Hubungan antara kedua saudara perempuan itu sangat baik, dan secara alami tidak mungkin bagi satu orang untuk mati. Kakak Lin, jika kita bisa menang, keluarlah dengan cepat. Senyum muncul di sudut mulut Ling Xiao, dan dia tiba-tiba melihat ke tempat Lin Chen dan Lin Xie bersembunyi. Nima-nima, Lin Chen hampir memuntahkan darah lama. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan benar-benar memainkan tangan ini. Pada saat ini, dia dan Lin Xie tidak ingin bertarung, karena 3 penjaga tulang telah membunuh mereka. Lin Chen dan Lin Xie menyeret 3 penjaga tulang. Zhang Yun dan Zhang Ling menyeret kedua penjaga tulang itu. Ada 10 total, 1 dibunuh oleh Ling Xiao. Sekarang Ling Xiao harus menghadapi 4. Untungnya, pemimpin wanita dari suku Feiyu tidak mati dalam pertempuran, dan dia bisa menahannya. Dengan cara ini, dia harus menghadapi lebih sedikit, hanya 3. Adapun mayat lapis baja, dia tidak peduli sama sekali. Dengan kecepatannya, dia benar-benar bisa membunuh penyuling mayat terlebih dahulu dan menghentikan mayat. Berpakaian besi agar tidak berlari. Penjaga Dewa Naga, pengawal tulang juga terkejut, mereka tidak menyangka belalang sembah menangkap jangkrik dan oriole di belakang.
Tetapi melihat nomor satu sama lain dengan jelas, mereka menghela nafas lega. Hehe, 5 orang berani datang dan mati. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Penjaga tulang berkepala putih berjalan keluar dengan mencibir. Raja Perantara, puncak 4 kali lipat. Ling Xiao mengerutkan kening, lalu tersenyum lagi. Sangat sulit baginya untuk mengalahkan Raja 4 puncak sebelumnya. Tapi sekarang, dia telah dipromosikan menjadi Raja 3 kali lipat, dan Raja Puncak 4 kali lipat tidak lagi menjadi masalah, bahkan jika dia adalah Raja tingkat pemula 5, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia melihat orang ini, itu adalah paket nutrisi. Bunuh aku, pemimpin itu meraung. Selain dia, 2 penjaga tulang putih puncak 3 menghantam Ling Xiao. Di antara 2 penjaga tulang, 1 adalah pemurni mayat. Dia memiliki 6 mayat lapis baja penuh di sekelilingnya, 2 di antaranya adalah Raja Puncak 3. 4 sisanya adalah kekuatan tempur puncak Raja Ganda. Dengan kata lain, Ling Xiao ingin menghadapi 5 Raja Puncak 3 dan 4 Raja Puncak Ganda sendirian pada saat yang sama. Tapi bagaimana dengan ini? Ada senyum di sudut mulutnya. Tombak itu menjentikkan di tangannya. Tome tombak naga darah pecah dalam sekejap, dan baju besi dewa perang telah lama dipakai di tubuhnya. Faktanya, ketika penjaga tulang pertama terbunuh sebelumnya, itu sudah dipakai. Jadi pertahanannya tidak hanya sangat kuat, tetapi setiap kali dia mengalahkan atau membunuh lawan, kekuatan tempurnya akan meningkat 10%. Kekuatan tempur 10%-nya luar biasa. Kantong. Dalam sekejap, mayat berpakaian besi dengan kekuatan Raja Puncak 3 tertusuk. Angsa, Ling Xiao hanyalah musuh dari mayat-mayat ini. Mayat yang tidak bisa dibunuh orang lain, dia bisa menelan semua energinya dan membunuhnya dengan mudah. Sial, orang ini tahu cara melahap keinginan, dan dia telah mencapai level 1. Penjaga tulang yang dipimpin terkejut. Cepat pergi, aku akan berurusan dengannya. Orang di kepala tahu bahwa melahap keinginan untuk mencapai tingkat pertama adalah keberadaan yang menakutkan, bahkan jika dia tahu cara menelan keinginan, tetapi itu hanya pencapaian tingkat pertama. Dia hanya bisa membunuh Ling Xiao dengan basis kultivasinya. Mundur, tidak semudah itu, mati saja untukku. Rantai surga dan bumi, atribut ringan. Petik 2, Ling Xiao mencibir, dan sebuah rantai dilepaskan dari roh menara senjata. Seketika menjerat mayat armor besi dan 2 penjaga tulang di depannya. Atribut terang adalah untuk menahan keberadaan atribut gelap. Semakin kuat, semakin besar kekuatan menahan diri. Pihak lain tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Bunuh, bunuh, bunuh. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ling Xiao terus membunuh. Tapi dalam sekejap, ke-6 mayat lapis baja itu hancur. Efektivitas tempur Ling Xiao meningkat sebesar 60%. Bahkan jika Anda tidak membutuhkan roh bela diri Tuan, kekuatan tempur Anda telah mencapai tingkat Raja Puncak 5 kali lipat. Bolehkah saya bertanya, siapa yang bisa menjadi musuh? Peningkatan kekuatan pertempuran armor God of War mencapai 10%, yaitu, setelah 2 kali lipat, itu akan melambat. Setelah membunuh 10 orang, itu akan meningkat sebesar 10%. Setelah 2 kali lipat, bunuh 100 orang untuk meningkatkannya sebesar 10%. Namun, menggandakan kekuatan tempur sudah cukup untuk Ling Xiao, dan dia bahkan tidak memikirkan sisanya. Saat ini, dia bahkan tidak memperhatikan penjaga tulang dari 4 basis kultivasi Raja Puncak. Lebih penting, menelan energi penjaga tulang dan 6 mayat lapis baja, tingkat kultivasinya telah ditingkatkan, dari Raja tingkat pemula 3 kali lipat menjadi Raja 3 tingkat junior. Kalian pergi untuk mati juga. Ling Xiao memiliki tombak di tangan kirinya dan langsung membunuh 2 penjaga tulang yang diikat oleh rantai langit dan bumi. Melahap, dengan kemauan untuk menelan, kecepatan menelan menjadi lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih efisien. Pada saat ini, pengawal tulang putih yang dipimpin baru saja datang untuk membunuh. Mati aku, penjaga Dewa Tulang meraung dan membunuh Ling Xiao, memegang sabit besar di tangannya, seorang prajurit roh kelas menengah tingkat 6. Kaulah yang mati, sudut mulut Ling Xiao menyunggingkan senyuman. Karena baju besi Dewa Perang, kekuatan tempurnya sekarang telah meningkat sebesar 80% pada dasarnya mencapai penyelesaian 5 raja. Lawannya adalah Raja Puncak 4 kali lipat, bagaimana lawannya? Tombak itu menusuk keluar, serangan lawan langsung dikalahkan. Kemudian, dia ditusuk melalui tenggorokannya. Angsa, aku tidak berdamai, tidak berdamai.
Raja tingkat menengah dibunuh oleh Ling Xiao dengan satu tembakan, bagaimana dia bisa rela? Tetapi bagaimana jika dia tidak berdamai, dia jauh di belakang Ling Xiao. Pemimpinnya terbunuh, dan penjaga tulang lainnya panik. Tidak berani mencintai perang, ingin melarikan diri. Bagaimana Ling Xiao bisa membiarkan mereka pergi? Kecepatan dan kekuatan tempur meningkat 90%, dan 6 penjaga tulang yang tersisa diselesaikan dalam sekejap. Ledakan. Setelah melahap selesai, kultivasi Ling Xiao ditingkatkan lagi, mencapai raja penguasaan 3 kali lipat. Penjaga tulang semuanya mati dalam pertempuran, dan mayat berbalut besi juga berhenti bergerak. Ling Xiao tidak tinggal karena dia tidak menyukainya, tetapi menelan semuanya. Pada saat ini, Lin Chen bergegas ke pemimpin wanita suku bulu untuk membunuhnya. Jangan pergi dulu, menunggu kematian. Ling Xiao berbisik diam-diam, pergi. Pemimpin wanita baru saja bereaksi saat ini, melihat bawahan yang telah dibunuh oleh Sekte Iblis Tulang, dia meraung dalam kesedihan dan melarikan diri ke kejauhan. Kapten, jangan kejar yang miskin. Yang paling penting adalah menggali bijinya. Pasti akan ada seseorang dari Sekte Iblis Tulang. Waktunya harus cepat. Melihat Lin Chen masih mengejar, Ling Xiao berkata dengan keras. Lin Chen berhenti, berpikir begitu. Tetapi saat ini Ling Xiao sudah pergi untuk membersihkan medan perang. Prajurit suku Feiyu tidak memiliki cincin penyimpanan, tetapi semua penjaga tulang memilikinya, dan dia memiliki semuanya di dalam tas. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Ling Xiao benar-benar menakutkan. Jika bukan karena Ling Xiao, mereka harus melarikan diri hari ini. Terima kasih anak muda, semua orang sangat gembira, itulah yang mereka inginkan. Ayo pergi. Ling Xiao tersenyum, kali ini, dia tidak menyembunyikan nafas dan perbuatannya. Tapi sepanjang jalan ke pintu keluar, penguasa agama suci di sini mungkin akan merepotkan nanti. Yang pertama adalah yang terkuat, menderita nanti. Titik 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 titik. Di atas lapangan pengadilan suci. Ini adalah bendera besar aliansi. Ada tanda-tanda Seng Jiao dan kuil naga di atasnya. Merupakan aliansi antara kuil naga dan gereja suci. Dewa Naga Guntur, Haitang Daili, dan yang lainnya menyambut anggur dan menunggu para sandera di bawah. Lagi pula, tanpa pengorbanan, kegiatan pertama ini tidak dapat dimulai. Pada saat ini, ekspresi Dewa Naga Guntur tiba-tiba berubah. Yang akan datang. Kemudian, tiba-tiba, suara keras yang menakutkan datang. Di luar halaman suci, dinding pelindung besar dari susunan pola suci tiba-tiba hancur. Mematahkan formasi hanyalah hal yang sangat mudah bagi Ling Xiao. Diabaikan, mengenai tingkat, formasi ini di Pulau Zulong, sangat sulit untuk masuk ke matanya. Membunuh, Ling Xiao melambaikan tangannya, sekelompok kuasi kaisar tiba-tiba masuk. Tentara pengadilan suci segera berada dalam kekacauan. Lagi pula, tidak ada yang akan berpikir bahwa Kekaisaran Tuan dan Paviliun Surga Suci akan mengatakan bahwa mereka hanya akan melakukannya. Dia bahkan berani mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan ke kota suci. Untuk sementara waktu, pasukan koalisi Kuil Naga dan Seng Jiao menderita banyak korban. Yaitu, ketika Dewa Naga Guntur dan Haitang menunggu Kaisar Semu bereaksi cukup, mereka menghentikan serangan. Kedua belah pihak juga mulai saling berhadapan. Ling Xiao, itu Ling Xiao. Ya Tuhan, ini benar-benar Ling Xiao. Sangat kuat. Petik 2. Ada juga penguasa kuil suci. Seseorang di kerumunan berseru, Ling Xiao kini telah menjadi contoh semua jenius di Pulau Zulong, dan bahkan dapat bersaing dengan Master Top. Rumor telah mampu menangani Kaisar Semu Ganda Puncak. Pelaku kejahatan semacam ini, apalagi Pulau Zulong, adalah seluruh Fulong Shenzhou, belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun mereka yang belum pernah datang, saya tidak berani mengatakannya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak ada yang bisa mencapai level ini. Tuan Kuil Suci, salah satu dari 3 terkuat di Pulau Zulong. Orang suci yang sebenarnya mendominasi. Helm Paviliun Suci, salah satunya mewakili Kekaisaran Tuan dan yang lainnya mewakili Paviliun Surga Suci. Sekarang setelah mereka berkumpul, tentu saja mereka tidak di sini untuk bermain. Lihatlah gedung-gedung yang hancur. Melihat mayat-mayat di seluruh lantai, Anda tahu untuk apa mereka ada di sini kali ini. Hehe, Ling Xiao dan Master Pavilion Saint Heaven semuanya adalah anjing yang berkabung. Karena mereka semua ada di sini, mereka hanya akan membersihkan bersama.
Dewa Naga Guntur berkata dengan senyum menyeringai. Ya, aku sudah lama menunggumu, karena kamu berani datang, biarkan kamu datang dan pergi. Haitang juga berkata dengan keras setiap hari. Jumlah total kaisar kuasi di kedua sisi mendekati 50. Ini benar-benar barisan yang sangat menakutkan. Sekelompok orang yang dapat mengubah situasi Pulau Zulong secara keseluruhan. Di bawah, banyak orang yang menyaksikan kegembiraan mundur jauh. Perang ini, kemungkinan melukai ikan kolam sangat tinggi, mereka tidak ingin mati di sini, bagaimanapun, tinggal sedikit lebih jauh, mereka masih bisa menghargai pertempuran ini, tidak harus mati di sini. Hari ini, aku takut perang ini akan berantakan, kata orang dengan emosi. Ya, aku belum pernah melihat pertempuran besar selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka. Semua orang menghela nafas lebih dan lebih. Pada saat ini, sinar cahaya melesat keluar dari kedalaman pelataran suci. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di langit. Diringkas menjadi jaring perlindungan yang kuat. Jaring pelindung ini secara alami tidak dimaksudkan untuk melindungi para prajurit itu, tetapi untuk melindungi istana suci. Formasi ini masih terlihat sedikit, tetapi seharusnya sudah diatur oleh seorang pejuang sejak lama, bukan orang bijak saat ini. Bagaimanapun, Ling Xiao tidak berniat untuk menghancurkan istana suci. Tempat ini sangat bagus, dapat digunakan sebagai kota inti kekaisaran Decepticon di Pulau Zulong di masa depan. Jadi dia tidak sengaja pergi ke pertempuran melawan tembakan. Ling Xiao, kamu benar-benar cukup bodoh, mengetahui bahwa ini adalah jebakan, kamu benar-benar membawa begitu banyak orang untuk mati. Anda tidak berpikir Anda benar-benar bisa menang, bukan? Petik 2. Thunder Dragon berkata dengan sinis. Juga, apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkan Hai Tangxin dan Bai Feifei jika kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Kamu benar-benar gila. Hai Tang juga mengatakan hari demi hari. Itu tidak benar. Ling Xiao tersenyum, dan tiba-tiba melihat ke arah lain. Di sana, kekosongan tiba-tiba terkoyak. Sekelompok orang terbang keluar dari dalam. Ling Xiao, ini Ling Xiao lagi. Apakah ada dua Ling Xiao? Kecuali orang dalam, semua orang tercengang. Napas kedua Ling Xiao benar-benar berbeda. Tapi jiwanya sama. Itu aneh. Hanya saja yang satu lebih komprehensif, dan yang lain tampaknya berspesialisasi dalam cara ajaib, dengan energi iblis yang membubung ke langit. Benar-benar seperti dewa iblis yang datang ke dunia. Apakah itu inkarnasi di luar tubuh? Bagaimana Ling Xiao mengolah kekuatan gaib legendaris itu? Seseorang menebak, ingat pertempuran para dewa, dikabarkan bahwa orang yang mendapat skor tertinggi bisa mendapatkan tubuh dewa. Kata orang dalam, skor tertinggi ini mengacu pada skor tertinggi di seluruh alam naga leluhur. Dan orang ini, tidak ada yang mengira, ternyata adalah Ling Xiao dari Pulau Xiao Xiao Zulong. Ling Xiao, di Taman Kerajaan, kamulah yang membunuh putraku Hai Tangxun dan menyelamatkan para pengkhianat itu. Begonia bertanya dengan dingin. Ya, ini aku. Ling Xiao tersenyum tipis, Begonia sangat menghormatinya. Kamu ingin mati. Mata Hai Tang penuh dengan niat membunuh yang menakutkan. Dalam masalah Taman Kerajaan, Kaisar meninggal setengah langkah, dan putranya Hai Tangxun terbunuh. Hai Tang Jinghong juga terluka parah. Tidak ada pembunuh yang ditemukan sejauh ini. Tanpa diduga, orang ini adalah Ling Xiao. Hal yang paling dibenci adalah Ling Xiao benar-benar masuk ke pengasingan dan menyelamatkan begitu banyak orang. Pada saat ini, Hai Tang melihat hati Hai Tang hari demi hari. Hampir ada api di matanya. Begonia Heart, aku tidak menyangka akan memenjarakanmu di tempat pengasingan. Jika kamu masih tidak mau bertobat, jangan salahkan ayahmu karena kejam. Hai Tang menunjukkan wajah yang sangat mengerikan setiap hari. Hehe, untuk ayahnya, itu bagus sekali. Hai Tangxin mencibir dan berkata, aku benar-benar merasa kewalahan setelah makan lemak babi. Aku benar-benar menginginkan cintamu dan cinta wanita jalang itu. Bahkan kematian ibuku pun terlupakan. Masih mengeluh tentang adikku. Tapi hari itu, menghadapiku yang hampir digulingkan, sikap dinginmu membuatku sadar. Saya harus berterima kasih kepada kalian semua. Kalian biarkan aku keluar dari kabut. Mengetahui bahwa saya jelas mendapat undangan dari Zhenwu Shenzhou, mengapa Anda kembali? Tentu itu untuk membunuhmu. Tapi aku sedikit sombong. Saya memang bukan lawan harian Anda Hai Tang. Tapi Ratu, brengsek, aku akan membunuhmu hari ini. Petik 2. Sombong. Hati Begonia, tidak peduli bagaimana kami memperlakukanmu,
kami semua adalah orang tuamu, dan darah keluarga Begonia mengalir di tubuhmu. Jika Anda berani mengkhianati keluarga Haitang, Anda menipu tuan Anda dan menghancurkan leluhur Anda mengkhianati leluhur Anda, dan Anda tidak menyesal mati. Petik 2. Ratu berteriak, leluhur. Haitang tersenyum, ketika saya diganggu dan dipermalukan, saudara perempuan saya yang membantu saya, bukan leluhur saya. Apakah Anda layak menjadi orang tua? Cukup menggelikan dan murah hati. Bagaimana jika saya menipu tuan saya dan menghancurkan leluhur saya hari ini? Bagaimana dengan mengkhianati leluhur? Selama aku bisa membunuhmu, itu sangat berharga dalam hidupku. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ling Xiao mengerutkan kening. Haitang Xin tampaknya telah merencanakan untuk mati dalam perang ini, dan dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Dengan kekuatannya, itu dapat diterima untuk berurusan dengan kaisar kuasi setengah langkah, tetapi itu jelas tidak cukup untuk berurusan dengan seorang kaisar kuasi. Entah apa yang dipikirkan wanita ini. Kamu penghalang jahat, aku akan membunuhmu hari ini. Ratu, sangat marah. Hati Haitang masih acuh tak acuh, aku berdiri di sini, siapapun yang ingin membunuhku, datang saja. Tapi saya memperingatkan Anda, yang aku benci adalah Haitang Daili dan wanita Jalan Ratu. Anda sebaiknya tidak main-main dengan saya, jika tidak, saya akan membunuh Anda bersama-sama. Petik 2. Provokatif. Hati Begonia sendiri memprovokasi seluruh keluarga Begonia. Tapi siapa yang harus dikirim untuk berurusan dengannya? Ratu Suci, Begonia hari demi hari, atau monster tua, sepertinya tidak sesuai. Lagi pula, sedikit berlebihan. Terlebih lagi, jika orang seperti itu bergerak, itu sama saja dengan perang. Sangat tidak mungkin bagi Ling Xiao untuk berdiam diri. Namun bagi generasi muda keluarga Begonia, siapakah yang bisa menjadi lawan dari hati Begonia? Itu bukan lelucon. Jika Haitang Sun atau Si Haotian ada di sini, akan menyenangkan untuk mengatakannya. Itu benar-benar tidak cukup untuk orang lain. Kamu tidak harus begitu gelisah, kamu telah melakukan hal-hal yang tidak tahu malu, dan tidak ada yang tidak tahu malu sekali lagi. Keluarga Haitang, besar dan kecil, dapat mengambil tindakan. Ratu Suci, Begonia dari hari ke hari. Anda juga bisa menembak. Saya akan melawan siapapun yang menembak. Petik 2. Haitang mencibir, sindiran, sarkasme, provokatif. Ini jelas merupakan tantangan terbesar bagi keluarga Haitang. Anda membenci saya, berpikir saya tidak bisa melakukannya, menolak untuk memperlakukan saya sebagai anak perempuan, dan meninggalkan saya seperti sampah. Kemudian saya akan membiarkan Anda melihat. Anda benar-benar tidak dapat membandingkan limbah ini. Orang muda tidak bisa, bahkan generasi yang lebih tua pun tidak. Merajalela, aku akan membunuhmu. Akhirnya, seseorang menembak. Haitang Yue, kamu tidak memenuhi syarat. Haitang memandang gadis kecil itu dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Haitang yang bermartabat akan meminta seorang gadis kecil untuk menyelamatkan muka untukmu. Dia tidak mau menembak Haitang Yue. Hanya karena keluarga Haitang Yue memperlakukannya dengan sangat baik. Tentu saja itu tidak bisa dibandingkan dengan pesonanya Haitang Water Spirit, tapi dia sangat menghormatinya dan menyukai saudara perempuannya yang baik. Yue, berhenti, biarkan aku datang. Orang lain melangkah keluar, sekitar 30 tahun, seorang jenius milik generasi sebelumnya. Basis kultivasinya tidak lemah, itu sudah menjadi basis kultivasi 9 lapis dari ranah Pildewa. Ini menunjukkan bahwa bakat masih sangat kuat. Keluarga Haitang memiliki terlalu banyak orang jenius, jadi mereka tidak tahu bagaimana menghargai mereka. Haitang Xin dan Haitang Suiling, karena status rendah mereka sebagai ibu mereka, benar-benar tidak menghargai mereka sama sekali. Begonia Heart, aku tahu kamu memiliki bakat yang bagus, tetapi kamu tidak akan pernah bisa menjadi lawanku. Beri aku kesempatan, pria itu berteriak, dan kemudian menusuk dengan pedang. Pedang mengerikan itu ringan, suci dan tajam. Haitang Gang, kamu pernah memberiku gigitan untuk mati kelaparan. Aku tidak akan membunuhmu, tapi Anda harus memberi Anda pelajaran. Biarkan Anda memahami bahwa terkadang, Anda tidak bisa menembak begitu saja. Petik 2. Haitang melirik Haitang dengan acuh tak acuh. Divine Pil Realm 9 Layers, sangat kuat. Tapi dalam pandangannya sekarang, itu tidak layak disebut sama sekali. Aku melihatnya dengan ringan menepuk telapak tangannya. Itu dengan mudah menghancurkan energi pedang Haitang Gang. Palem Win bahkan menembak Haitang terbang keluar,
pingsan di tempat. Hanya satu trik, sangat kuat. Hati Haitang sangat kuat. Banyak orang kagum di dalam hati mereka. Saya mendengar bahwa Ling Xiao sangat kuat. Tapi mereka belum pernah melihat Ling Xiao bergerak. Tapi, hati Haitang sangat kuat. Seberapa besar ini, 9 lapisan alam pil divine tidak layak disebutkan di depannya. Dia dengan mudah mengalahkan Haitang Gang dengan satu gerakan. Mengejutkan lagi, Anda tahu, usia Haitang Xin 1 tahun lebih muda dari Ling Xiao. Untuk dapat melakukan ini di tempat, selain Ling Xiao yang mempesona, setidaknya dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang sempurna di alam pil ilahi. Bakat Haitang Xin terbukti, tapi itu ditinggalkan dengan kejam oleh keluarga Haitang. Siapa lagi? Haitang memandang semua orang di keluarga Haitang dengan acuh tak acuh. Ini terlalu kuat, tidak heran, dia awalnya adalah keberadaan peringkat ketiga dari 10 monster teratas. Yaitu, kami belum memberinya sumber daya apapun. Dia bisa mencapai level ini. Ini sangat buruk. Generasi muda seperti Haitang Jinghong dan Haitang Yue memiliki wajah yang jelek. Pukulannya agak besar. Bagaimanapun, sejak kecil, mereka telah menerima lebih banyak sumber pelatihan daripada Haitang Xin. Tetapi untuk waktu yang lama, hanya Haitang Kaoru yang nyaris tidak melampaui Haitang Xin. Tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat. Tapi sekarang, hati Haitang yang telah meninggalkan belenggu keluarga Haitang tampaknya lebih menakutkan daripada Kaoru Haitang. Aku bertanya padamu, siapa lagi? Jika tidak berhasil, kamu bisa melakukannya dengan ratu. Aku ingin membunuhmu dan membalas dendam untuk ibuku. Petik 2. Haitang menatap permaisuri suci dan berkata dengan dingin. Ini jelas merupakan tantangan langsung baginya. Tantang langsung Kaisar Kuasi 1 tingkat. Basis kultivasi permaisuri suci adalah Kaisar Cheng Zun yang hebat. Kurang dari puncak, tapi itu juga seorang Kaisar Kuasi. Dalam keadaan normal, Haitang Xin tidak bisa menjadi lawan ratu. Ling Xiao tidak tahu apa yang ingin dilakukan Haitang. Dia hanya bisa melihat dalam diam. Lagi pula, dia benar-benar tidak terbiasa dengan Haitang. Yah, karena kamu sangat ingin bertarung denganku, maka aku akan memenuhimu dan membiarkanmu turun dan bersatu kembali dengan ibumu. Ratu marah. Terlebih lagi, di antara generasi muda, tidak mungkin bagi siapapun untuk menjadi lawan Haitang Xin. Hanya dia yang naik. Dia adalah Kaisar Kuasi. Tidak peduli seberapa kuat hati Haitang, tidak mungkin untuk bersaing dengan Zundi. Hehe, seorang wanita tua yang telah hidup selama ribuan tahun sebenarnya akan menggertak seorang pria muda. Kamu benar-benar memiliki wajah yang cukup. Aku tidak tahu apa yang akan kamu pikirkan setelah kalah. Ling Xiao tersenyum. Dia menyadari bahwa Haitang Xin tidak bisa menjadi lawan ratu, jadi dia mengatakan itu. Saya berharap bahwa ratu akan menyelamatkan muka dan menyerah pertempuran ini. Tapi jelas, sang ratu jauh lebih tidak tahu malu daripada yang dia kira. Dia tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak memerah wajahnya. Mati untukku. Ratu Suci melepaskan nafas Kaisar Semu, dan langsung menekan hati Haitang. Pada saat itu, Haitang Xin merasa napasnya tidak lagi lancar. Seolah kehilangan nyawanya dalam sekejap. Tolong aku, dia tiba-tiba meraung. Kamu harus tahu bahwa jika aku membantumu, kamu mungkin tidak dapat bertahan hari ini. Sebuah suara terdengar di benak Haitang Xin. Aku juga tidak berencana untuk hidup. Aku tidak akan membunuhnya hari ini. Kakakku akan menghadapinya di masa depan. Aku telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku. Tidak ada wajah untuk hidup lagi. Biarkan saya menggunakan kekuatan terakhir saya untuk memenuhi keinginan saya. Petik 2. Hati Begonia meraung. Kata-katanya mengejutkan semua orang di sekitarnya, tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Namun, pada saat berikutnya, mereka mengerti. Tubuh Haitang Xin mulai mengalami perubahan aneh. Asap hitam yang menakutkan menyelimuti tubuhnya. Dia, sepertinya telah keluar dari dunia iblis. Bahkan kekuatan tempur tiba-tiba melonjak. Berlututlah padaku. Jantung Haitang menekan dengan tangan kanannya. Jejak telapak tangan hitam tiba-tiba muncul di langit. Paksaan yang mengerikan itu langsung menghantam tubuh sang ratu. Ledakan. Pada saat itu, sang ratu merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh sebuah planet. Sangat berat, hampir berlutut. Hancurkan untukku. The Saint Empress mengucapkan raungan histeris, langsung meledakkan domain dan kekuatan garis keturunan. Cobalah untuk melawan paksaan yang mengerikan ini. Tapi itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, hati Haitang sepertinya bukan lagi dirinya.
Seluruh tubuh orang itu mulai terbungkus dan dibakar oleh api hitam, dan vitalitasnya mengalir deras tertiup angin. Tetapi paksaan yang mengerikan itu menjadi semakin kuat. Klik, pada saat ini, ranah ratu rusak. Dipukuli berkeping-keping oleh tangan sihir hitam itu. Engah, ratu berlutut. Dia berlutut dengan keras di tanah, tetapi tanahnya tidak rusak, karena ada perlindungan dari formasi Sein Rune, tidak mudah untuk dipatahkan. Tapi justru karena ini, ratu berlutut sangat kuat. Apa? Ratu Suci menjadi gila, wajahnya memerah, kemarahannya sampai ekstrim. Begitu dia mengolah kaisar, dia mengambil tindakan terhadap seorang junior yang ratusan tahun lebih tua darinya. Itu memalukan pada awalnya, namun bisa juga dikatakan bahwa sang ibu mengajari putrinya dan enggan menjelaskan masa lalu. Tapi itu harus dimenangkan. Tapi sekarang, dia benar-benar berlutut di depan Hai Tangxin, dan bahkan pertarungan resmi belum dimulai. Berlutut di sini di hadapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Pulau Zulong. Sayang sekali, ini memalukan, sangat memalukan, dia lebih baik mati daripada seperti ini. Dia berjuang mati-matian, mencoba melarikan diri dari naksir ini. Tapi itu tidak berguna. Pada saat ini, jantung Hai Tang tidak normal. Sepertinya hati Hai Tang sudah tidak ada lagi, dia memberikan semua yang dia miliki kepada monster itu dengan imbalan kemampuan untuk menghancurkan ratu. Jadi ratu tidak bisa melawan sama sekali. Tidak bisa berjuang. Dia memiliki basis budidaya Daceng Kuasi Kaisar belaka, di depan hati iblis Hai Tang saat ini, itu tidak layak disebut. Matilah, ratu. Pergilah ke neraka dan mengakulah bahwa kamu telah membunuh ibuku. Hai Tang mendengus dingin, suaranya sangat dingin, dan cakarnya yang menakutkan menangkap kepala ratu. Api hitam meraung panik. Jangan berhenti dulu. Pada saat ini, Hai Tang menjadi marah hari demi hari. Dengan teriakan keras, dia bergegas ke jantung Hai Tang. Secara alami tidak mungkin baginya untuk menyaksikan ratu sucinya terbunuh. Terlepas dari apakah dia memiliki perasaan atau tidak, itu terutama karena dia menginginkan wajah. Akan terlalu memalukan baginya untuk dibunuh di depannya. Ledakan, aura menakutkan dari karantina pintu masuk 3 meletus. Kemudian, dia membanting jantung Hai Tang dengan telapak tangan. Jejak telapak tangan seperti gunung menamparkan jantung Hai Tang, dengan kekuatan yang luar biasa. Wajah Hai Tang sedikit jelek, karena telapak tangan ini, dia tidak bisa menghentikannya. Meskipun dia di iblis, dia masih baik-baik saja melawan Yi Hong Zundi. Bahkan Kaisar Kuasi Ganda bisa bertarung. Tetapi dibandingkan dengan 3 kaisar semu, itu masih belum cukup. Tapi dia tidak bergeming. Dia mengertakkan gigi, berniat untuk mati bersama ratu. Setelah dia memilih demonisasi, tubuh ini tidak bisa lagi bertahan. Karena itu, sebelum mati, dia harus menyelesaikan ratu. Begonia mengejar matahari, kamu sangat tak tahu malu, apakah ini yang disebut Kaisar Suci? Cukup tak tahu malu. Petik 2. Pada saat ini, penguasa langit suci maju ke depan. Telapak tangan, yang sama meledak. Ini adalah perintah dari Ling Xiao. Selain itu, penguasa surga suci sudah membenci Hai Tang yang mengejar matahari. Dia secara alami ingin menghentikan orang-orang yang ingin diselamatkan Hai Tang hari demi hari. Ledakan, 2 jejak telapak tangan besar bertabrakan dalam kehampaan, meletus dengan raungan yang menghancurkan bumi. Hai Tang diblokir hari demi hari. Tapi ada kuasi kaisar lain yang diam-diam membunuh Hai Tangxin. Orang ini adalah kakak dari ratu. Kaisar kuasi puncak yang berat. Agama suci, benar-benar tak tahu malu. Sebuah suara berdering. Ling Xiao tiba-tiba muncul di depan puncak Zundi. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Dia mencibir, dan kemudian meledakkan telapak tangan. Itu adalah Demon Flame Palm. Demon Flame Palm dengan mudah membongkar serangan saudara dari Saint Empress. Pada saat yang sama, di bawah, jeritan terdengar. Orang-orang menoleh. Ratu Suci meninggal. Pada saat ini, Ratu Suci tidak memiliki kepala. Darahnya mengalir deras, dan vitalitasnya terbang dengan cepat dalam sekejap. Benar-benar mati. Pada saat ini, Hai Tang mundur dengan penguasa langit suci pada saat yang sama. Kekuatan keduanya benar-benar seimbang. Apa? Seruan itu terdengar lagi. Orang tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Melihat kakak laki-laki ratu lari dengan panik. Dan jejak telapak tangan yang menyala dengan api hijau dengan cepat mendekatinya. Jarak semakin dekat. Dia melarikan diri dengan cepat. Tapi Demon Flame Palm Ling Xiao lebih cepat.
Ketika orang lain ingin diselamatkan, sudah terlambat. Ledakan, raungan yang menakutkan terdengar. Demon Flame Palem mengenai target. Kakaknya meninggal secara tragis di tempat. Benar-benar terbakar oleh api hijau. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Lagi pula, semua perkembangan ini terlalu cepat. Tidak ada yang mengira bahwa Ling Xiao benar-benar sangat kuat. Banyak orang masih meremehkan Ling Xiao. Tetapi pada saat ini, tidak ada dari mereka yang berani meremehkan Ling Xiao. Apakah kamu baik-baik saja? Ling Xiao datang ke sisi Hai Tangxin. Sangat disayangkan bahwa vitalitas hati Hai Tang berlalu terlalu cepat. Bahkan jika itu dia tidak bisa kembali. Bagi saya, katakan kepada saudara perempuan saya untuk saya, minta maaf, haha, ibu, saya membalas dendam untuk Anda, saya mencari Anda. Hai Tang menatap langit dan tersenyum. Di langit, sepertinya ada sosok ibu dan saudara perempuan. Setelah membunuh Seng, dia akhirnya membalaskan dendam ibunya. Anda juga bisa pergi tanpa penyesalan. Hati Begonia, Ling Xiao berteriak. Sangat disayangkan Hai Tang masih memejamkan mata, dan tubuhnya tidak lagi memiliki nafas kehidupan. Pada saat ini, cahaya hitam bersinar. Itu langsung menyelimuti mayat Hai Tang, dan kemudian menghilang. Bahkan mayatnya menghilang dengan cahaya hitam. Mata Ling Xiao sangat dingin. Meskipun dia tidak pernah begitu menyukai wanita Hai Tangxin, tidak ada keraguan itu. Di saat-saat terakhir kehidupan wanita ini, dia terkesan dengan apa yang dia lakukan. Juga memindahkannya. Bitch, selamat mati, kakak tertua, ayo lakukan, mereka benar-benar membunuh ratu, kita tidak bisa hanya menontonnya seperti ini. Pada saat ini, seorang kaisar setengah baya berjalan keluar dari kerumunan. Ini adalah adik laki-laki Hai Tang setiap bulan. Kaisar Kuasi Puncak Ganda, sangat kuat. Saatnya untuk memulai. Hai Tang mengangguk setiap hari. Aku akan membunuh anak ini Ling Xiao. Hai Tang memandang Ling Xiao bulan demi bulan, menunjukkan wajah yang mengerikan, kamu memang berbakat, dan aku disebut jenius ketika aku masih muda. Saya ingin melihat seberapa baik Anda sebagai seorang jenius. Petik 2. Begonia bulan demi bulan, mengapa kamu begitu tak tahu malu? Kamu tidak perlu tuan, untuk berurusan denganmu, aku akan melakukannya. Di paviliun surga suci, Laut Suci keluar. Dia pernah melawan Ling Xiao dan dikalahkan oleh Ling Xiao. Hari ini, tetapi saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan pelayanan yang berjasa. Hai Tang mengerutkan kening dari bulan ke bulan. Seng Hai adalah lawan lamanya. Keduanya telah bermain puluhan ribu kali, dan mereka tidak pernah benar-benar membedakan pemenang atau pecundang. Setiap pertempuran akhirnya dibatalkan. Paviliun surga suci, biarkan kamu melarikan diri terakhir kali. Jika kamu berani datang, maka kemaslah. Begonia menjerit setiap hari, dan aura horor mekar. Ledakan, ledakan, ledakan. Di antara agama-agama suci, lebih dari selusin tim kuasi menunjukkan aura luar biasa pada saat yang sama, menyapu paviliun surga suci dan kekaisaran Tuan. Dan semua orang di Kekaisaran Tyrant dan Paviliun Saint Heaven tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pada saat yang sama, napas horor mekar. Dihadapkan dengan Kaisar Semu di sisi yang berlawanan. Perang akan segera dimulai. Tiba-tiba, nyanyian naga terdengar. Kaisar Dewa Naga meledak dengan napas yang menakjubkan. Napas ini bahkan lebih menakutkan daripada Hai Tang mengejar matahari, dan bahkan lebih menakutkan daripada penguasa surga suci. Meskipun basis kultivasi adalah Kaisar Kuasi Entry 3 kali lipat. Tapi nafas ini menakutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Pulau Zulong. Pada saat yang sama, Hai Tang juga mengeluarkan napas yang menakjubkan setiap hari. Menatap Ling Xiao, nak, jika bukan karena kamu, agama suciku tidak akan jatuh ke hari ini. Semuanya dimulai ketika kamu menyelamatkan Ling Tian, hari ini, aku akan membunuhmu. Petik 2. Begonia mengejar matahari, lawanmu adalah aku. Penguasa paviliun surgawi meledak dan bertarung dengan Hai Tang hari demi hari. Saudara Hai Tang, pergi dan tangani pria itu, anak ini, serahkan saja padaku. Kaisar Dewa Naga menatap Ling Xiao, dia juga anak yang selalu ingin aku bunuh. Dari saat dia pertama kali menemukan pagoda naga leluhur di tubuh Ling Xiao, Kaisar Dewa Naga sudah fokus pada Ling Xiao. Sangat disayangkan bahwa sampai hari ini, dia belum bisa membunuh Ling Xiao. Tapi sekarang, kesempatan itu datang. Ledakan, tiba-tiba,
Niat magis yang melonjak mekar. Sebuah bayangan hitam muncul di depan Kaisar Dewa Naga. Itu adalah tubuh iblis. Tubuh Dewa Iblis memegang tombak ajaib dan memandang Dewa Naga dengan acuh tak acuh. Dewa Naga petir, aku akan menjadi lawanmu. Coba kulihat, kau adalah Pulau Naga leluhur nomor 1, seberapa cakapnya dirimu. Huff, avatar kecil, berani melawan Kaisar Dewa Naga, aku akan menemuimu. Seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di samping Dewa Naga Agung. Ini adalah Kaisar Kuasi Puncak ganda lainnya seperti Lei Xin. Lawanmu adalah aku. Tuan Paviliun Suhai melangkah maju dan menghentikan lelaki tua berjubah putih itu. Hal yang sama adalah Kaisar Kuasi Puncak ganda, dan auranya sama kuatnya. Nak, aku akan membantumu, Dewa Naga Petir, aku akan membunuhnya. Feng Qi terbang menuju tubuh Dewa Iblis. Dia tidak khawatir tentang tubuh Demon God, tetapi karena dia menginginkan Handblade Thunder Dragon God. Hehe, Feng Qi, kamu dan aku pernah satu sekolah, apakah kamu akan bertarung sampai mati hari ini? Naga Guntur berkata dengan sinis, sayang sekali meskipun basis kultivasi Anda saat ini telah dipromosikan menjadi Kaisar Kuasi tingkat kedua, tidak mungkin menjadi lawan saya. Bahkan jika Anda bergandengan tangan dengan anak ini, Anda tidak bisa melakukannya. Petik 2. Bukannya dia memandang rendah tubuh Feng Qi dan Dewa Iblis. Meskipun dua kekuatan keberadaan ini sangat menakutkan. Tapi dia lebih kuat. Dewa Naga Guntur, berhenti bicara omong. Kosong. Kamu menggunakan trik itu untuk menjebakku dan hampir membunuhku. Jika bukan karena putraku, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat matahari lagi. Mari kita ambil banyak likuidasi hari ini. Jika saya tidak membunuh Anda hari ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan di masa depan. Petik 2. Feng Qi berkata dengan dingin. Hehe, kamu juga tahu bahwa tidak ada kesempatan, karena kamu semua harus mati hari ini. Naga Guntur tersenyum. Anda salah. Feng Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, hari ini kamu harus mati, jadi jika aku tidak bergerak hari ini, aku tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Mendengar ini, Dewa Naga Petir tertegun sejenak. Langsung tertawa terbahak-bahak. Dia akan mati. Itu sangat lucu. Hal-hal yang bodoh dan bodoh, kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu lawan. Aku akan memberitahumu kebodohan dan kedangkalanmu. Naga Guntur mencibir, maju selangkah dan langsung membanting Feng Qi. Tubuh Feng Qi dan Demon God siap untuk pertahanan. Dalam pertempuran ini, hanya mereka yang bisa bergabung untuk melawan Dewa Naga Guntur. Tidak ada yang meremehkan Kaisar Dewa Naga. Karena yang satu ini sangat kuat. Sebelum datang ke sini, Feng Jia telah meminta Ling Xiao cukup untuk berurusan dengan Dewa Naga Petir sendirian, tetapi Ling Xiao menolak. Feng Qi sangat kuat, itu benar. Tapi satu lawan satu, sangat mustahil untuk menjadi lawan dari Dewa Naga Guntur. Ling Xiao tidak ingin ibunya memiliki perbedaan. Tapi itu tidak bisa membiarkan dia meninggalkan penyesalan. Oleh karena itu, adalah pilihan terbaik bagi Feng Qi untuk bergabung dengan tubuh Dewa Iblis. Dengan cara ini, itu dapat memuaskan keinginan Feng Qi untuk bertarung melawan Dewa Naga Guntur. Itu bisa mencegahnya dibunuh. Tubuh Feng Qi bergetar, dan sepasang sayap logam muncul di punggungnya. Ini bukan kekuatan supernatural, tetapi senjata roh semu Kaisar, Phoenix Feather. Ini dibawa kembali oleh Ling Xiao dari Fulong Sensu. Sangat cocok dengan Feng Qi. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada masalah dengan Feng Qi. Feng Qi hari ini, karena pil promosi Vena Divine, tingkat garis keturunannya telah melonjak dari peringkat keabadian ke-9 asli ke peringkat ke-5 peringkat semi-ilahi. Berubah menjadi darah para dewa, itu adalah tingkat ke-5 para dewa. Tingkat garis keturunan mungkin lebih tinggi dari Dewa Naga Guntur. Kekuatan tempurnya tidak bisa diabaikan. Ditambah dengan bantuan tubuh Demon God, bahkan jika Thunder Dragon God dikalahkan, itu bukan tidak mungkin. Haha, prajurit roh kuasi Kaisar, aku tidak berharap kamu beruntung, tetapi meskipun demikian, dua pemborosan tidak bisa menjadi lawanku, bunuh. Cakar Dewa Naga Guntur keluar bersama, dan kedua tangan berubah menjadi dua cakar naga, sangat ganas. Orang ini benar-benar jauh lebih kuat daripada pertempuran di kota Kaisar besar. Membunuh. Tubuh Dewa Iblis dan Feng Qi juga bergabung untuk membunuh mereka. Ledakan, raungan yang menakutkan terdengar. Ketiganya jatuh bersamaan. Itu hampir seperti komet yang menabrak bumi, meledakkan fluktuasi energi yang menakjubkan.
Jika bukan karena pengadilan suci yang dilindungi oleh formasi Saint Rune, itu akan diratakan dengan tanah. Anda tahu, jarak antara ketiga orang ini sudah setinggi 10.000 meter. Itu terlalu kuat. Bersama-sama, mereka berdua bisa melawan Dewa Naga Guntur. Ya, itu luar biasa. Di kejauhan, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap langit, menatap dengan kegembiraan dan ketakutan. Pertempuran ini benar-benar mengejutkan. Bahkan jika itu puluhan ribu meter di langit, kekuatan destruktif yang ditimbulkan dapat menghaluskan semua yang ada di tanah. Untungnya, mereka jauh, kalau tidak mereka akan mati. Saat pertempuran ini pecah, perang telah sepenuhnya dimulai. Semua orang telah menemukan lawan mereka. Kota suci itu jatuh ke dalam kekacauan. Nak, biarkan kamu lolos dengan kebetulan hari itu. Hari ini, kamu akan mati untukku. Lei Xin menatap Ling Xiao. Pertempuran Paviliun Suhai. Jika bukan karena Paviliun Lord Suhai untuk membunuhnya tepat waktu, Ling Xiao akan dipenggal oleh Lei Xin. Tapi Lei Xin tidak tahu bahwa Ling Xiao hari ini tidak lagi seperti dulu. Meskipun tidak butuh waktu lama, peningkatan kekuatan tempur lebih dari sedikit. Oke, ayo bertarung, tapi sekarang kamu bukan lagi lawanku. Ling Xiao tersenyum dan memberi perintah, bunuh sebanyak yang kamu mau. Dalam pertempuran hari ini, kamu mati atau aku hidup. Bum bum bum, nafas ngeri meletus. Banyak orang berjuang bersama. Mereka semua adalah Kaisar Semu. Kaisar Semu setengah langkah dan ranah pil dewa tidak bisa masuk sama sekali, dan hanya bisa bersembunyi jauh.